Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini mari kita kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan di hari ini adalah pengampunan itu mengubahkan. Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 44. Mari kita perhatikan ayat ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin dibenci, disakiti, dikhianati, diperlakukan yang tidak baik. Setiap kita tentu ingin disayangi, dikasihi, diperhatikan, dan diperlakukan yang baik. Tetapi fakta menunjukkan bahwa menjadi anak Tuhan, kita ada kalanya akan mengalami ada orang-orang yang membenci kita, ada orang-orang yang memusuhi kita, ada orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Dan mereka membenci kita, menyakiti kita, bahkan mengkhianati kita. Oleh sebab itu saudara, mari perhatikan firman Tuhan apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita ini mengasihi musuh. Berdoalah bagi musuh. Dan saya yakin cara mengasihi musuh kita yaitu dengan cara mengampuni. Dan itu merupakan ajaran Yesus bahwa kita harus mengampuni orang-orang yang membenci kita. Dan saya mau katakan di hari ini, pengampunan itu tidak pernah merugikan kita. Justru pengampunan itu akan mengubahkan kita. Namun berapa banyak anak-anak Tuhan yang masih sulit dan tidak mau untuk mengampuni. Hati mereka dikuasai dengan kepahitan, kebencian. Dan mereka tidak mau melepaskan pengampunan. Karena mereka merasa diri mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Mereka dikenai perbuatan. Saudara, ketika kita menyimpan kepahitan dan tidak mau melepaskan pengampunan, justru ini menyebabkan kerugian bagi kita. Bukan saja hati kita dikuasai oleh kebencian, ikatan ini membelenggu kita, tetapi kelak kita juga akan dikenai apa yang namanya hukuman Tuhan. Karena orang-orang yang tidak melepaskan pengampunan, kelak mereka akan berhadapan dengan Tuhan, sebab Tuhan itu memerintahkan kita untuk mengampuni musuh kita. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita telah diampuni pelanggaran kita. Kita telah diampuni dosa-dosa kita. Mengapa kita tidak mengampuni orang-orang yang melukai kita, yang mengkhianati kita, yang membenci kita? Oleh sebab itu mari saudara, belajarlah mengampuni. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tidak bisa menyalahkan musuh kita, sebab kepahitan, kebencian itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Karena kita tidak menjaga hati. Kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan apa yang namanya dendam, itu adalah sebuah keputusan yang telah kita buat, dan tanpa sadar itu sebenarnya kesalahan kita, dan kita tidak bisa menyalahkan ini kesalahan musuh kita. Sebab itu terletak bagaimana kita bereaksi terhadap perilaku musuh kita. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyimpan kepahitan atau membenci musuh, tetapi mari kita mengasihi musuh, dan cara untuk mengasihi mereka yaitu mengampuni. Dan ketahuilah saudara, pengampunan itu sebenarnya mengubahkan. Karena pengampunan terhadap musuh kita tidak akan pernah mengubah musuh kita, tapi justru pengampunan itu akan mengubah hidupmu. Pengampunan itu akan mengubahkan Anda.
yaitu Tuhan mengubahkan karakter kita, saudara, supaya kita memiliki karakter Kristus. Oleh sebab itu mari belajar lepaskan pengampunan, karena ini sebuah berkat. Anda justru akan mengalami proses di mana Tuhan akan membentuk hidupmu, dan hidupmu akan diubahkan menjadi kehidupan yang memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang mengampuni bukan saja hidupnya diubahkan, memiliki karakter yang luar biasa, tetapi orang yang mengampuni berkatnya pun pasti luar biasa. Oleh sebab itu mari lepaskan pengampunan, jangan simpan kepahitan, lepaskan apa yang namanya pengampunan bagi musuh kita, karena itu sebenarnya membawa berkat dan mengubah karakter kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini membuat kita semakin menyadari bahwa mengampuni musuh adalah sebuah berkat dan membawa perubahan bagi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.